Halo semuanya, welcome to my channel. Jadi di video kali ini aku akan menceritakan pengalamanku menggunakan laptop Windows selama 10 tahun dan juga MacBook selama 2 tahun. Kalau kamu baru di sini, perkenalkan, nama aku Rian. Aku bekerja sebagai seorang guru di salah satu sekolah swasta di Manado. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, silahkan subscribe. Thank you. Jadi video ini akan aku bagi jadi 5 bagian. Bagian pertama, cerita menggunakan Windows. Kedua, cerita menggunakan Mac. Ketiga, penggunaan aplikasi bajakan dan juga Ori. Keempat, perbandingan harga. Dan 5, ekosistem. Tanpa berlama-lama lagi, let's dive in. Jadi laptop pertama aku itu laptop Windows, mereknya Acer. Aku pakai itu sudah dari 1 SMP sampai dengan tahun pertama kerja. Jadi kalau dihitung-hitung sudah sampai 10 tahun. Nah, jadi merek yang aku pakai itu Acer Aspire 4736Z. Sebenarnya itu sudah banyak diperbaiki ya waktu itu. Jadi perbaikan yang aku lakukan itu antara lain casing, tambah RAM dari 1GB jadi 4GB. Kemudian perbaiki IC ya, karena waktu itu suka mati-mati sendiri. Kemudian sering install ulang karena virus. Nah, virus ini sudah melekat ya, jadi nggak hanya di software, tapi dia sudah melekat sampai ke hardware. Akibatnya itu sangat susah untuk connect wifi. Jadi yang makainya itu dulu ada 3 orang ya, yaitu aku, mamaku, dan juga papaku. Untuk aku dulu itu biasanya pakai untuk main Facebook tuh, waktu zaman-zaman masih baru Facebook ya. Kemudian main Ninja Saga, itu juga ada games di Facebook. Kemudian download dan nonton film-film bajakan. Nah, itu tidak boleh ditiru ya sebenarnya. Dan juga keempat, aku sering pakai itu untuk nulis. Itu biasanya banyak di tahun terakhir kuliah sampai dengan tahun pertama kerja. Dulu juga sering dipakai mama dan papa juga. Mama itu biasanya pakai dulu untuk main Facebook juga, karena juga masih awal, masih boom ya, masih sering main Facebook. Kemudian juga digunakan papa. Papa juga pakai untuk kerja dan juga dulu main Zynga Poker tuh, kalau ada yang masih ingat ya, dulu game di Facebook. Itu seru juga sih gamesnya. Aku juga sampai ikut main tuh Zynga Poker. Ya, jadi sederhananya di laptop ini sebenarnya banyak banget kenangan ya. Tapi kenangan kita tuh sebenarnya nggak di dalam benda ya. Kenangan itu ada di dalam diri kita, manusia, bukan di benda. Oke, itu untuk bagian pertama, cerita menggunakan Windows. Kemudian kita ke bagian selanjutnya, cerita menggunakan Mac. Aku pertama kali pakai MacBook itu di tahun kedua kerja, yaitu sekitar udah 2 tahun ya. Nah, untuk MacBook pertama aku itu adalah MacBook Pro 2011 yang second. Itu juga cukup banyak juga sih rusaknya. Salah satunya itu sering crash start. Jadinya waktu itu beli flash disk untuk boot ya, untuk install ulang sendiri. Kemudian ada juga tuh pernah kejadian ya, hard disknya longgar. Nah, akhirnya kami beli obeng khusus yang kecil supaya kita bisa bongkar MacBooknya. Kemudian kita bisa kencengin sendiri hard disknya. Nah, uniknya waktu itu yang perbaikinya itu istri aku ya. Jadi waktu itu aku keluar sebentar ya untuk cari sesuatu. Nah, pas aku balik-balik ternyata istri aku sudah bongkar, dia sudah cabut sendiri murnya dan dia kencengin sendiri ya. Akhirnya pas kita hidupin lagi ternyata bisa gitu ya. Jadi untuk yang pakai MacBook yang ini hanya aku ya. Jadi waktu itu aku pakainya untuk kerja, untuk nulis dan juga edit video senam dari mama. Nah, kemudian aku ganti ya dari MacBook Pro 2011 ke MacBook Pro M1 2020. Waktu itu ceritanya aku itu mau pindah kerja. Sudah siapin uang nih sebenarnya untuk kontrak 1 tahun di tempat kerja yang baru. Nah, dan ternyata Tuhan berkehendak lain dan aku tidak keterima di tempat kerja yang baru itu. Akhirnya uang yang sudah disiapin untuk kontrak tadi 1 tahun aku ganti jadi beli MacBook Pro M1 2020. Waktu itu harganya itu dengan aksesoris, ongkos kirim dan segala macam dia hampir 26 juta. Nah, kalau kamu penasaran gimana review pertama aku tentang MacBook M1, bisa lihat di kolom deskripsi. Oke, itu dia cerita menggunakan Mac. Kita ke part yang ketiga. Di part ketiga ini kita akan bicara tentang aplikasi bajakan dan juga aplikasi original. Dulu waktu masih pakai Windows, itu bisa dibilang waktu masih nggak ada uang ya. Dari SMP, SMA, kuliah, dan juga awal-awal tahun pertama kerja ya. Nah, jadinya itu nggak ada uang untuk beli software original. Selain itu juga nggak tahu ya gimana cara belinya. Karena setahu aku untuk beli software gitu, dia butuh kartu kredit. SMP, SMA, kuliah mana punya kartu kredit ya. Baru punya kartu kredit itu waktu tahun-tahun pertama kerja. Nah, jadinya di laptop yang lama yang Windows itu sering pakai software bajakan. Nah, dari software bajakan ini banyak muncul virus-virus sampai virusnya itu melekat di hardware seperti yang aku jelaskan di awal tadi. Kemudian di tahun kedua kerja aku itu ganti ke MacBook Pro 2011 yang second. Nah, untuk di MacBook Pro 2011 ini sebenarnya masih pakai software bajakan untuk aplikasi edit video. Kemudian agak susah juga ya untuk cari
mencari aplikasi crack di MacBook ini tidak semudah di Windows. Selain itu, kalaupun ada, dia itu biasanya support untuk MacBook yang versi terbaru. Nah, sedangkan ini kan 2011 sudah lama banget, jadi banyak aplikasi-aplikasi yang belum support. Kemudian di tahun ketiga kerja, aku ganti ke MacBook Pro M1. Nah, karena harganya mahal, jadi aku itu nggak berani untuk install aplikasi bajakan. Masa sih hanya karena perkara berapa ratus ribu atau mungkin maksimal juta, kita merelakan MacBook yang puluhan juta? Ya, jadi sesederhana itu sih kenapa di M1 ini aku nggak ada install aplikasi bajakan. Oke, jadi itu untuk bagian ketiga, aplikasi bajakan dan original. Kita ke bagian yang keempat. Di bagian yang keempat ini, kita akan berbicara tentang harga. Untuk laptop Acer Aspire 4736Z yang menggunakan OS Windows, dulu itu beli waktu kelas 1 SMP, mungkin harganya itu sekitar 5 juta rupiah. Sebenarnya aku nggak tahu juga sih, itu yang aku ingat dulu waktu dibilang orang tua. Jadi cukup awet sih, digunakan untuk 10 tahun ya, walaupun banyak banget servisnya. Overall, worth it lah. Kemudian MacBook Pro 2011 itu beli second, harganya di 5 juta rupiah. Dan ini menurut aku agak nggak worth it, karena alasan utamanya waktu itu ada keyboardnya rusak. Kalau misalkan servis itu 400.000, di luar dengan keyboardnya itu 250.000. Jadi total 650.000. Belum lagi ditambah yang waktu itu yang install ulang dan juga harddisknya longgar. Kalau performance sebenarnya lebih bagus ya, karena di MacBook Pro 2011 ini sudah Intel Core i5. Nah, kemudian di MacBook M1 ini hampir 26 juta. Sejujurnya ini sangat puas ya, karena memang jauh banget ya perbandingan harganya. Dan MacBook M1 ini menambah produktivitasku sebanyak 5 kali lipat. Ya, sebenarnya perbandingannya memang nggak fair sih. Mungkin bisa fair kalau misalkan dibandingkan dengan laptop Asus, aku lupa mereknya apa. Dia itu yang ada dua layar ya, yang satu di atas, yang di sini, kemudian yang satu di bawah. Kemudian yang touchscreen. Nah, mungkin kalau misalnya di compare sama laptop Asus yang itu kayaknya boleh sih. Oke, ini untuk di bagian harga yang keempat. Kemudian kita ke bagian yang kelima. Di bagian yang kelima ini kita akan berbicara tentang ekosistem. Di Windows itu tidak ada ekosistem khusus yang bisa menghubungkan antara smartphone, tablet, dan juga laptop. Dulu aku pernah punya sih Samsung Galaxy Tab A 8,0 inci with S Pen. Ya, jadinya makanya terpisah sih laptop-laptop sendiri dan juga tablet-tablet sendiri. Mereka nggak bisa disinkronisasi. Beda halnya dengan MacBook. MacBook itu terhubung ya satu dengan yang lain. Kalau misalkan kita punya iPhone, iPad, atau Apple Watch, itu semuanya bisa terhubung dengan menggunakan Apple ID. Misalkan kita beli satu aplikasi ya, dan itu di iPad, kita juga bisa gunakan aplikasinya di iPhone. Nah, itu juga semakin bagus juga waktu M1, kita bisa juga gunakan di MacBook. Contohnya software LumaFusion, itu aku cuma sekali beli, itu di iPad, dan sekarang aku gunakan di MacBook, tanpa beli lagi. Contoh lain itu juga Live Application Study Bible, aku hanya beli satu kali, itu bisa digunakan di iPhone, iPad, dan juga MacBook. Ketiganya hanya mengeluarkan 300.000 rupiah. Dan sebenarnya istri aku juga pakai, jadi 4 ya, pakai fitur Family Sharing. Selain Apple ID, kita itu juga bisa mentransfer file dengan cepat menggunakan fitur AirDrop. Transfer file tanpa menggunakan kabel. Nah, jadi ekosistem ini adalah fitur killer ya, ibaratnya ya, yang tidak bisa ditandingi oleh laptop manapun atau OS manapun. Sejauh ini sih aku belum pernah dengar tuh ada ekosistem yang sebagus Apple. Oke, kita sudah berada di akhir video. Jadi itulah cerita aku menggunakan Windows dan juga Mac. Jadi di sini aku menceritakannya bukan dari sisi seorang expert ya. Jadi hanya sharing berdasarkan pengalaman pribadi. Dan kesimpulannya adalah semua laptop itu ada bagusnya dan juga ada tidak bagusnya. Kamu bisa menyesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan kamu. Kalau yang aku dengar-dengar, Windows itu sangat bagus untuk gamers. Mungkin kalau misalkan kamu gamers, kamu bisa menggunakan Windows ya. Dan MacBook itu banyak digunakan untuk orang-orang yang bekerja di industri kreatif. Misalkan content creator. Jadi laptop mana yang sesuai dengan kebutuhan kamu, bisa berikan di komentar di bawah ya. Kalau misalkan kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau misalkan ada ide untuk video selanjutnya, silahkan juga komen di bawah. See you on the next video. Bye!